Baik, bagaimana jika kita tidak akan bisa membuat orang lain bahagia sebelum mereka sendiri memilih untuk bahagia? Perkenalkan, nama saya Rahmat. Seperti kebanyakan orang, saya juga mengalami sebuah kondisi di mana saya tidak bisa berhubungan dekat dengan keluarga saya. Sampai suatu saat saya mengalami sebuah kondisi, saya merasa sepi, sendiri, dan ditinggalkan. Sampai suatu saat saya menyadari, oh ternyata saya tidak bisa mengharap orang lain berubah sebelum diri saya sendiri berubah terlebih dahulu. Nah, setelah saya menggunakan pendekatan ini, dan kemudian saya informasikan kepada beberapa klien saya, berapa testimoni masuk antara lain hubungan dia dengan anak yang sudah berubah, hubungan dia dengan orang tuanya juga sudah semakin membaik. Target kita malam ini adalah paling tidak Anda mendapatkan sebuah kesadaran bahwa pusatnya ada di dalam diri kita. Kita tidak akan bisa mengubah kondisi yang ada di luar, atau lebih tepatnya cara termudah untuk mengubah kondisi yang ada di luar, rubahlah kondisi yang ada di dalam. Dan jangka panjangnya tentunya tahun depan kita akan lebih mudah untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru deket ya. Ketika kita bertemu dengan keluarga besar kita akan lebih santai, kita akan mencintai mereka seutuhnya tanpa ada keinginan merubah mereka, karena kita sudah sendiri menerima diri kita seutuhnya sendiri terlebih dahulu. Dan seperti yang kita sudah punya bersama, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kalau saya perhatikan, itu ada 3 area, yaitu money, relationship, karir, 4. Money, relationship, romantis, dan relationship dengan orang tua, serta karir. Dan ternyata kalau seperti biasa ya, berkembang bersama itu lagi memperkuat data. Jadi dari data yang kami kumpulkan ditemukan bahwa kondisi di Desember ini yang lagi banyak pingin dirubah adalah hubungan mereka dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, saya penasaran ketika Anda menyadari bahwa kita tidak bisa memaksa orang tua kita untuk bahagia kalau kita sendiri tidak mengakses sisi bahagia kita terlebih dahulu. Karena sangat bahaya kalau kita ingin mengubah orang lain. Apalagi kita punya cara pandang, mungkin dulu waktu kecil nih ketahuan zamannya ya, angkatan berapanya ketahuan, waktu kita nonton Home Alone gitu ya, kita kan ngelihat Michael Culkin-nya ditinggal, terus orang tuanya sibuk gitu ya. Terus kita bilang, gua aja kemana-mana nggak dicari nama orang tua. Ini orang tua gimana sih gitu ya? Yang menyebabkan kita punya fantasi orang tua sebaiknya begini dan begitu. Nah, ketika kita dihadapkan dengan orang tua di luar ekspektasi kita, yang terjadi adalah kita kecewa. Dan kita bergerak, dan kita memilih untuk rebel dengan mereka, membuktikan bahwa kita yang paling benar dan mereka salah, yang menyebabkan ketika bertemu, obrolannya tidak pernah sesuatu yang sifatnya hangat, melainkan penuh dengan penghakiman. Mungkin ada yang konfrontasi, seperti film-film yang terakhir saya nonton apa ya, film Natal gitu ya, mereka lagi makan bareng, pasti terjadi penekaran di antara anggota keluarga tersebut, tidak hanya dengan anak dengan orang tua, tapi anak dengan anak lainnya. Dari sini juga yang perlu kita sadari sama-sama, realita ini tidak familiar dengan namanya kebahagiaan. Realita ini tidak familiar dengan namanya ketenangan. Ini yang pernah saya alami ketika saya Lebaran Idul Fitri, datang ke keluarga, dan saya lagi ngetes apakah benar orang-orang tidak suka dengan yang namanya hening ya. Nah, ketika kita ngumpul, saya memilih untuk tidak banyak bicara, saya diam, saya perhatikan, dan saya timer. Itu dalam hitungan nggak 1 menit, pasti ada satu orang yang ingin mengisi keheningan tersebut, tapi sayangnya pertanyaan yang ditujukan biasanya memojokkan. Yang dikejar adalah orang-orang yang paling junior misalnya, gimana kamu udah punya jodoh belum, kapan meritnya, dan sebagainya. Sebenarnya kalau Anda mengalami atau Anda punya teman yang mengalami kondisi tersebut dan malas untuk mudik gara-gara kondisi tersebut, Anda bisa bilang kepada dia bahwa itu sebenarnya bukan serangan pribadi ke dia, tapi orang-orang itu tidak nyaman dengan namanya keheningan, akhirnya dia mencari orang untuk dijadikan tumbal sebagai bahan pembicaraan, paling tidak keheningan itu terpecahkan. Oleh karena itu, yang perlu kita siapkan ketika kita mau liburan Natal nanti, Tahun Baru nanti, Idul Fitri nanti, yang perlu kita siapkan adalah, sudahkah kita menerima diri kita seutuhnya? Karena dengan kita menerima diri kita seutuhnya, kecenderungan kita untuk merubah orang lain, itu akan semakin kecil kemungkinannya. Kita akan mencintai orang itu
dengan sikapnya seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kalau Anda perhatikan beberapa pertanyaan-pertanyaan 2 kelas terakhir itu rata-rata berkaitan mengenai kemarahan dalam diri mereka, yang mereka meledak. Kata-kata meledak aja sebenarnya sudah bisa kita dapatkan kesimpulannya, yaitu mungkin ini sudah terjadi 10 kali, tapi karena waktu yang pertama kita disinggung dan kemudian kita tidak hadirkan rasa kecewa kita karena mungkin ini orang tuaku lah, ya nggak apa-apa lah dia ngomong seperti itu. Kemudian yang kedua, orang tua kita menghakimi kita dan kemudian kita tidak memvalidasi emosi kita dengan kita tutupi dengan langsung ngomong, nggak kok, orang tuaku mungkin hanya salah ngomong aja gitu ya. 3, 4, 5 sampai ke 10 karena emosinya sudah membesar dan tidak kita hargai, yang terjadi adalah meledak. Ini yang terjadi di klien saya, yang terjadi juga sayangnya bukan di rumah, tapi ketika mereka lagi makan malam di sebuah restoran dan orang tuanya memberikan sebuah pertanyaan yang saat itu mungkin kurang tepat, yaitu mengenai kondisi bisnisnya dia. Yang terjadi adalah dia meledak di acara di tempat makan tersebut sampai harus ditenangkan oleh anggota keluarga lainnya. Nah, dari sini ketika dia meminta waktu untuk ngobrol, saya tanya, dari kondisi ini apa yang perlu kamu sadari? Iya sih Pak, sebenarnya kalau saya cek ke dalam diri saya, emosi yang sebenarnya sudah lama bermunculan ketika orang tua saya menyudutkan saya dengan cara mereka berbicara, itu sebenarnya sudah hadir, tapi karena saya masih sayang dengan orang tua saya bilang, atau saya tutupi emosi saya dengan mengatakan, saya kasih pembenaran, orang tua saya ini ingin menasihati saya, orang tua saya ini sebenarnya baik niatnya, dan sebagainya. Nah, sayangnya, mohon maaf, I'm sorry to say, emosi kalau tidak dihadirkan, kita tidak akan bisa mengakses sisi sabar kita. Sekali lagi, emosi, rasa marah kita, kalau tidak dihadirkan, kita tidak akan bisa mengisi sisi sabar kita. Karena sabar hanya akan bisa muncul kalau kemarahan terus-terusan dihadirkan keberadaannya. Nah, dengan begitu, saya bilang kepada dia, ini bukan sebagai sebuah kesalahan, ini bukan sebagai sebuah kegagalan, ini hanyalah feedback. Bagaimana rencana kita ke depan, itu adalah yang paling penting. Nah, kemudian ketika dia bertemu lagi dengan orang tuanya, dia bilang kepada dia, saya tidak akan datang lagi ke rumah ini kalau cara ayah berbicara masih menyudutkan seperti itu, saya tidak akan datang ke rumah ini. Nah, ini yang disebut dengan healthy boundaries. Dan dia tambahkan, saya sayang sama ayah, tapi kalau ayah masih seperti ini terus, kalau datang saya selalu disambut dengan pernyataan yang menyudutkan, saya memilih untuk tidak datang lagi sampai terjadi perubahan. Nah, menariknya, dia tidak memaksa orang tuanya untuk berubah karena sudah dijelaskan kalau dia sangat mencintai ayahnya, tapi kalau orang tuanya masih seperti itu, dia tidak memilih untuk datang. Ini lebih kepada dia menjaga dirinya, dia menghormati dirinya. Karena banyak sekali, kemarin ada di masterclass pembicaraan cukup menarik, yaitu ketika ada salah satu peserta bukan di masterclass, kemarin tuh training for trainer ya. Oh ya, sama ini saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang mengambil kelas-kelas berbayar berkembang bersama seperti book club, masterclass, dan training for trainer. Sebagian dana kami kumpulkan untuk menjadi sponsorship bagi event-event kesadaran lainnya. Terima kasih, acara tersebut kondisi tersebut, penyaluran tersebut bisa terjadi karena kontribusi Anda. Terima kasih sekali lagi. Dan, saya mana tadi ceritanya? Dan, ada yang nanya kemarin di Training for Trainer, yaitu dia mengalami sebuah kondisi di mana partner bisnisnya itu mengatakan sebuah statement yang mengatakan bahwa kamu bisa seperti ini karena diriku. Dan dia ingin mengembangkan dirinya. Dan ada statement yang intinya adalah dia merasa tidak enak. Kemudian saya bilang kepada dia, apakah kamu masih mau berhubungan dengan orang yang selalu mengatakan bahwa, selalu mengingatkan, selalu memberikan ingatan kepadamu, mengingatkan kamu kalau dia tuh berjasa terhadap perkembangan dirimu. Apakah kamu mau terus-terusan berada di lingkungan seperti itu? Dan ini banyak ya cara-cara orang-orang, termasuk orang tua kita, yang selalu menggunakan pendekatan seperti itu, yang sebenarnya kalau Anda perhatikan, dan ini sesuai dengan
quote dari Hafiz, Sufi abad ke-14 dari Persia yang mengatakan ketika ada orang sedang berbicara dengan kita, dia sebenarnya sedang membisikkan kepada kita, tolong cintai saya. Nah sebenarnya ini tidak hanya orang tua ya, bos yang ketakutan kehilangan anak buahnya yang berprestasi, itu kan tujuan mereka mengontrol, lebih kepada mereka sedang membisikkan kepada kita, aku tolong dicintai, aku takut kehilangan kamu, aku tolong dicintai dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika orang-orang berusaha untuk mengontrol Anda dengan statement-statement yang menyudutkan, sekali lagi itu sangat membuktikan ketakutan mereka. Dan ketika Anda, dan ada sebuah teori teori karisma ya, yang ini kita kembangkan konsepnya untuk men-training public speaker, dan beberapa berhasil kami fasilitasi untuk memenangi perlombaan. Salah satunya adalah ketika ada orang mempertanyakan diri Anda, menyudutkan Anda, itu sebenarnya dia sedang ngetes apakah Anda benar-benar percaya dengan apa yang Anda katakan. Sekali lagi, orang-orang yang sedang menyudutkan Anda, orang-orang yang sedang berusaha untuk merapuhkan fondasi yang Anda punya, itu tujuannya hanya ingin ngetes sudah sejauh mana Anda percaya dengan apa yang Anda katakan. Nah menariknya ketika sudah dites dan Anda tetap percaya dengan apa yang Anda katakan, kecenderungan dia untuk kagum kepada Anda, itu akan semakin besar kemungkinannya. Ini adalah teori karismatik yang kita sedang kembangkan. Oleh karena itu, ketika ada keluarga yang sedang berusaha untuk menyerang fondasi Anda dengan meragukan, membuat Anda ragu untuk mengambil keputusan selanjutnya, itu sangat sangat alami ya. Karena mereka sangat takut ketika Anda terus berkembang. Ada yang nanya di book club berkembang bersama, kenapa ya orang tidak suka kepada kita? Ya salah satu alasannya adalah ketika karena kita nggak bisa dikontrol. Jadi ada sebuah cerita, mungkin saya sering cerita di sini awal-awal dulu ketika book club atau The Power of Question ini. Jadi ada orang yang dia kena tumor di matanya, ada saraf di kepalanya yang tertekan tumor yang menyebabkan dia tidak bisa lagi melihat. Kemudian 5 tahun berjalan, dia memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan seperti memijat gitu ya, namun dilarang oleh keluarganya. Nah ternyata ketika digali, itu keluarganya takut kehilangan label kalau mereka adalah penolong, kalau mereka adalah carrier, kalau mereka adalah penolong dari si orang ini. Karena ketika kita berkembang, itu kita susah dikontrol. Nah, ketika kita susah dikontrol, mereka takut kehilangan kontrol mereka akan Anda. Akhirnya mereka akan melakukan segala cara untuk membuat Anda mempertanyakan keputusan-keputusan Anda, sehingga Anda kembali bisa dikontrol oleh mereka. Seperti layangan gitu ya. Anda sudah terbang tinggi, kemudian mungkin ada teman-teman. Ini tidak hanya berlaku di keluarga ya. Ini juga berlaku di pertemanan, karena saya juga mempunyai klien pekerja swasta yang setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu itu selalu nongkrong bareng mereka. Sampai suatu saat klien saya ini bilang, kayaknya aku punya potensi yang lain deh. Nah, ketika kita ngobrol, saya tanya, kok kelihatannya agak berat hari ini? Ya Pak, saya sebenarnya ingin belajar online, tapi di kelasnya itu hari-hari biasa di mana saya sering nongkrong dengan teman-teman. Ya udah, apa keputusan yang mau kamu ambil di sini? Saya ingin ambil kelas itu, tapi saya takut. Ketika saya ambil kelas online, saya takut dihakimi oleh teman-teman saya. Karena ini sudah lama kita berhubungan, Pak. Oke, sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Apakah kamu mau menunda? Karena ada sebuah quote yang sangat saya suka. Saat kita selalu mengatakan iya kepada dunia, kita sedang mengatakan tidak kepada mimpi kita. Sekali lagi, ada sebuah quote yang sangat saya suka, yaitu ketika kita selalu mengatakan iya kepada dunia ini, kita sedang mengatakan tidak kepada perwujudan mimpi kita. Nah, setelah saya jelaskan cara pandang seperti itu, dan kemudian kebersediaan dia untuk dihakimi karena karena selama orang masih punya mulut, mereka akan mempunyai pendapat terhadap dirimu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengurangi kebiasaan dia untuk nongkrong. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan nongkrong ya, tapi lebih kepada realitas seperti apa yang ingin kamu ciptakan ke depannya. Nah, karena dia ingin menggali sisi akuntansinya, dia memilih untuk kelas online.
dan memang mendapatkan penghakiman dari teman-temannya, tapi dari 10 yang sering nongkrong itu ternyata ada 5 yang mempunyai cara pandang yang sama dengan klien saya. Namun karena tidak ada yang mengambil keputusan terlebih dahulu, akhirnya semuanya tetap nongkrong. Nah, karena ada klien saya ini memilih untuk belajar online, akhirnya yang lainnya yang 5 ini juga memutuskan untuk tidak sering-sering nongkrong. Nah, bagaimana jika perlu satu orang untuk menginspirasi yang lainnya untuk berkembang? Dan bagaimana jika itu adalah peran kita di sini? Sekali lagi, kata-kata yang saya gunakan adalah menginspirasi, bukan untuk memaksa. Jadi ketika Anda mengekspresikan, ketika Anda memutuskan untuk menggali potensi Anda, tujuannya adalah untuk Anda sendiri. Jangan saran saya untuk memaksa orang lain untuk berkembang juga. Ini juga yang perlu kita sadari sama-sama, orang-orang yang sedang berada di sekitar kita itu tidak semuanya seperti kita. Masih banyak suka dengan drama mereka bilang, kenapa kehidupanku nggak berubah ya? Ya karena lu sendiri kan nggak ngambil keputusan. Ya kita nggak bisa ngomong seperti itu, tugas kita hanya menginspirasi. Mudah-mudahan ketika dia melihat Anda terus berkarya, dia terinspirasi dan dia nanya gimana caranya. Karena bawah sadar seseorang tidak akan terbuka ketika orang tersebut belum nanya. Itu kenapa apapun yang kita kasih ke orang yang mereka belum nanya ke kita akan ditolak sama mereka. Karena bawah sadarnya belum siap untuk menerima. Jadi saran saya, jangan buang-buang waktu Anda untuk mengajak, melainkan menjadilah diri Anda seutuhnya sambil bersenang-senang, ekspresikan potensi Anda, dan orang-orang yang memang sudah saatnya mengubah kehidupan mereka akan bertanya kepada Anda gimana caranya. Dan kembali lagi ke hubungan kita dengan orang tua, yang perlu kita sadari sama-sama, soul kita, kalau dari sisi Kabalah, soul kita memilih untuk lahir dari rahim ibu kita. Oleh karena itu, apapun perilaku ibu kita, pasti ada sesuatu yang sedang semesta ingin kita sadari pelajarannya. Karena kalau kita tidak segera menyadari apa pembelajaran dari kondisi ini, kita akan dihadapkan dengan kondisi yang sama melalui orang-orang yang berbeda. Dikenal dengan istilah looping. Kalau Anda perhatikan misalnya, karena tempat latihan berkesadaran pertama kali ada di lingkungan keluarga. Ini yang perlu kita sadari sama-sama. Nah, menariknya ketika Anda sudah mendapatkan kesadaran mengenai orang tua Anda, dan ketika Anda datang ke, ini yang saya sering cerita di sini ya, ketika saya mengajak ibu saya makan, dan kemudian saya ingin sekali membuat orang tua ibu saya bahagia, tapi ketika diajak ke rumah makan, ternyata ibu saya bilang, kenapa sih diajak ke sini gitu ya? Ternyata saya kecewa. Nah, setelah saya cek, kalau saya kecewa artinya saya bukan mencintai ibu saya. Saya ingin mengontrol ibu saya dengan berusaha untuk mengontrol respon dia ke saya. Apa yang saya inginkan dari respon ibu saya, yaitu ibu saya mengucapkan terima kasih nak. Itu kan yang ingin saya kontrol. Jadi itu bukan cinta, itu kontrol. Oh my God, setelah saya, oke. Ternyata ada yang nggak salah, tapi ternyata secara data nggak nyaman aja buat saya gitu. Akhirnya saya mengubah cara pandang. Bagaimana jika saya tidak akan bisa mengubah ibu saya, yang saya bisa rubah adalah bagaimana saya meresponnya. Sudahkah saya dalam proses mengajak ibu saya ini makan, itu dalam bersenang-senang dalam prosesnya. Seperti saya menikmati ngajak beliau jalan, ngelihat ibu saya sehat, kemudian tidak ada ekspektasi apa-apa. Nah, ketika ini juga terjadi tetap ketika saya ajak ke tempat makan, tetap aja menggunakan respon yang sama, saya tidak marah, melainkan ya sudah, ini adalah keputusan beliau. Karena ketika saya mengajak yang kedua itu, saya tidak punya ekspektasi apa-apa. Saya bersenang-senang. Saya memilih tempat makan yang saya suka, kemudian saya melihat beliau sehat, dan saya ada rezeki untuk nraktir beliau, dan sebagainya. Nah, ini juga yang perlu kita sadari sama-sama mengenai mentransfer uang. Udah masuk ke sini aja nih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin Anda mempunyai tanggung jawab, merasa Anda ingin membantu keluarga Anda, pastikan dalam prosesnya itu Anda bersenang-senang juga. Kenapa? Ketika Anda mentransfer, misalnya ada keluarga Anda yang minta bantuan dan misalnya nominalnya 1 juta gitu ya, dan kemudian ada transfer 1 juta, dengan harapan orang itu akan mengucapkan terima kasih, orang itu akan mengembalikan, dan orang itu tidak melakukan keduanya, yang terjadi adalah Anda kecewa. Anda kecewa, pasti kecewa.
Karena sifatnya transaksional, give and take. Siklusnya belum lengkap, masih setengah. Kalau ada bulatan tuh masih setengah. Karena I want to give something and I want to take something from you. Aku pengen ngasih sesuatu, tapi aku ingin mengambil sesuatu juga dari kamu. Apa itu ucapan terima kasih dan kepastian kalau kamu akan mengembalikan uangnya. Nah, di sini bahayanya. Di sini bahayanya. Oleh karena itu, ketika ada keluarga Anda yang mungkin meminta untuk ditransfer, minta bantuan dan sebagainya, tanya ke dalam diri Anda, oke, di angka berapa yang fun buat aku, untuk aku bisa membantu keluargaku ini. Misalnya dari 1 juta yang muncul adalah 150, yang biasa kan muncul, pasti aku dihakimi, hadirkan rasa takut itu. Nah, karena ketakutan-ketakutan, karena kebanyakan orang yang mengambil sebuah keputusan buru-buru akibat tidak mau menghadirkan emosinya, misalnya ada yang minta sejuta gitu ya, terus langsung ditransfer tanpa dicek dulu emosi dalam diri, itu biasanya kita sedang melarikan diri dari emosi. Nah, menariknya ketika Anda ada orang yang minta 1 juta dan kemudian Anda cek dalam diri Anda, oke, 150, dan Anda transfer 150, apapun respon mereka, Anda tidak peduli. Dikembalikan Anda bersyukur, diucapkan terima kasih Anda juga nggak masalah, orang itu menghakimi Anda juga Anda siap untuk menerima. Karena kebanyakan orang di luar sana, bukan kita yang ada di sini, itu merasa bertanggung jawab akan kebahagiaan orang. Tanggung jawab, responsibility is only our ability to respond ya. Jadi tanggung jawab atau responsibility adalah hanya kemampuan kita untuk merespon. Merespon, bukan sampai menyebabkan yang kita respon itu bahagia. Itu bahayanya di situ. Karena kita harus memastikan orang yang saya bantu ini bahagia. Nah, di situ parahnya. Karena sekali lagi, orang hanya akan bahagia ketika mereka sendiri memilih untuk bahagia. Oleh karena itu, dalam proses Anda membantu, menolong orang lain, pastikan Anda sendiri yang bersenang-senang dalam melakukannya, sehingga ketika mereka memilih untuk menyerang Anda dengan penghakiman, Anda akan siap. Karena Anda menyadari bahwa manusia adalah seperti itu. Manusia adalah seperti itu. Manusia adalah seperti itu. Oke. Ini adalah sebuah kesadaran yang bisa Anda pertimbangkan. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa baca slide-nya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira kesadaran apa yang muncul, apa yang ingin di-shifting energinya, silakan. Belum? Oke. Bentar ya, mic-nya. Wait. Iya. Oke. Apa yang muncul? Malam Pak Rahmat. Selamat malam. Ya, Pak, ini temanya saya banget nih kayak. Gimana? Eh, apa gimana supaya nggak ke-trigger ya? Kebetulan kan saya ini caregiver untuk bapak saya yang Iya. cancer ya Pak. Iya. Dan memang bapak saya ini kontrol banget gitu. Jadi selalu menganggap Iya. saya anak kecil gitu loh Pak. Iya. Jadi terus 5 tahun belakangan ini kan dia jadinya lebih ngontrol, dan setiap saya misalnya istilahnya itu tidak mengiyakan, itu dia selalu pakai gini sakitnya gitu loh Pak, kayak secondary gain gitu loh Pak. Iya. Jadi jadinya saya yang merasa tertekan gitu loh Pak. Iya. Sampai dan yang saya sudah berusaha dengan selalu menyadari bahwa kondisinya, terus akhirnya karena ternyata sangat halus ini bahwa saya itu masih ada seperti tanggung jawab dengan sakitnya itu loh Pak. Nah itu sudah saya mulai lepaskan. Saya lepaskan. Kemudian juga yang kedua itu yang saya sadari terakhir ini, saya tuh bertanggung jawab juga dengan kebahagiaannya gitu loh Pak. Ternyata standar bahagianya dia dengan saya berbeda gitu. Iya. Nah itu juga saya udah lepaskan, juga udah mulai berkurang bebannya itu. Cuma saya sering sekali masih ke-trigger Pak. Jadi sekarang ini saya dalam proses mencintai dia apa adanya, itu yang masih trigger, padahal saya tahu dia udah sakitnya itu sudah sampai kepikiran gitu loh Pak. Jadi ada pertimbangannya, dia sudah tidak sehat gitu.
Ya, ya, ya. Itu gimana, Oke. Pak?